Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih ngerasa revolusi AI ini kok kayaknya gede banget, bikin bingung? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bedah tuntas 5 level interaksi dengan AI. Ini semacam peta sederhana biar Anda bisa menguasai masa depan Anda sendiri. Yuk, langsung aja. Coba saya tanya langsung deh. Yakin hari ini Anda nggak pakai AI sama sekali? Mungkin Anda mikir, saya kan nggak buka ChatGPT. Tapi, AI itu ada di jauh lebih banyak tempat dari yang kita sadari. Kenyataannya nih ya, AI itu kerja di belakang layar terus-terusan. Filter spam di email, itu AI. Rekomendasi film di Netflix yang kayaknya tahu banget selera Anda? Yap, itu juga AI. Google Maps yang bisa prediksi macet? Tentu saja AI. Bahkan sistem deteksi penipuan di kartu kredit Anda, itu AI yang diam-diam jagain dompet Anda. Nah, kondisi inilah yang kita sebut sebagai level 1, pengguna pasif. Anda itu konsumen AI setiap hari, seringnya tanpa sadar dan pastinya tanpa perlu skill khusus. AI itu udah kayak tangan tak terlihat yang bikin hidup kita sedikit lebih gampang. Tapi, cuma jadi konsumen pasif aja, cukup nggak sih? Kayaknya nggak. Biar bisa benar-benar untung di era revolusi ini, Anda butuh peta buat ambil kendali. Anda harus tahu caranya menggunakan AI. Bukan cuma digunakan oleh AI. Dan inilah petanya, 5 level interaksi AI. Sebuah peta jalan yang jelas banget buat ngebawa Anda dari yang tadinya cuma konsumen, jadi seorang kreator. Coba kita lihat keseluruhan tangganya ya. Kita mulai dari bawah. Level 1, pengguna pasif. Terus kita naik ke pengguna aktif, lalu kreator cerdas, lanjut ke pembangun ringan, dan puncaknya ada di insinyur AI. Nah, ini perjalanan yang akan kita telusuri bareng-bareng. Oke, sekarang kita mulai pendakiannya. Kita fokus dulu ke transisi yang paling penting buat kebanyakan orang. Pindah dari konsumen jadi kreator, yaitu dengan nembus level 2 dan membuka level 3. Di level 2, Anda udah mulai melek AI. Anda secara sadar dan sengaja buka ChatGPT atau Gemini, mungkin buat nanya resep, cari ide buat kerjaan, atau sekedar minta bikinin rangkuman artikel. Ini langkah pertama di mana interaksinya disengaja. Tapi disinilah keajaiban sesungguhnya dimulai. Level 3. Ini adalah titik di mana produktivitas Anda bisa melonjak gila-gilaan. AI bukan lagi sekedar asisten iseng, tapi udah jadi co-pilot, jadi rekan kerja yang super canggih. Jadi, apa kuncinya buat ngebuka level 3? Jawabannya, 1. Prompts Engineering. Gampangnya, ini adalah seni ngasih perintah yang bagus ke AI, biar dapat hasil yang bagus juga. Ingat ya, prinsipnya sederhana. Kualitas hasil dari AI itu 100% tergantung dari kualitas perintah yang Anda kasih. Nah, ini ada formula simpel buat bikin prompt yang mantap. PKIFT, gampang kok ngapalinnya. P itu persona, suruh AI-nya berperan jadi siapa. K itu konteks, kasih cerita latar belakangnya. I itu instruksi, tugas spesifiknya apa. F itu format, Anda mau hasilnya dalam bentuk apa. Dan T itu tone, gaya bahasanya mau gimana. Cuma pakai formula ini, pertanyaan simpel Anda bisa jadi perintah yang super efektif. Oke, setelah jago di level 3, ada lompatan besar berikutnya. Kita pindah dari sekedar menggunakan alat, jadi membangun sesuatu yang baru dengan AI. Selamat datang di jalur sang pembangun. Slide ini nunjukin perbedaan cara berpikirnya. Di level 3, Anda itu operator aplikasi. Tapi di level 4 dan 5, Anda langsung pakai otaknya AI. Anda sambungin kecerdasan inti AI itu ke sistem lain pakai yang namanya API. Anggap aja API itu kayak jembatan antar software. Di level 4, kita ketemu sama konsep yang revolusioner banget, namanya vibe coding. Ini artinya Anda bisa bikin aplikasi atau software cuma dengan pakai bahasa kita sehari-hari. Nggak perlu pusing nulis kode-kode yang rumit. Analogi yang paling pas ya ini. Anda itu bertindak sebagai sutradara atau manajer produk. Nah, AI-nya yang jadi programmer. Anda kasih visi dan arahan, AI yang ngerjain detail teknisnya. Keren banget kan? Dan di puncak tangga, kita punya level 5, Insinyur AI. Ini levelnya para ahli, para arsitek yang bisa modifikasi, bahkan bikin model AI dari nol. Mereka lah yang membangun fondasi masa depan sistem AI itu sendiri. Oke, setelah kita lihat kelima level ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Posisi Anda ada di mana? Coba deh kita refleksi sebentar. Dan ini poin yang penting banget ya. Anda tuh nggak harus jadi ahli level 5. Nggak perlu. Tujuannya adalah kemajuan, bukan kesempurnaan. Buat sebagian besar profesional, jadi master di level 3 aja, itu udah kayak punya superpower yang bisa bikin karir Anda melesat. Jadi, coba deh lihat lagi tangga ini. Di mana posisi Anda sekarang?
Dan yang lebih penting, apa langkah Anda selanjutnya? Apakah Anda siap naik dari level 1 ke 2? Atau mungkin dari 2 ke 3 dan benar-benar menguasainya? Karena pada akhirnya, era AI ini bukan soal manusia lawan mesin. Bukan itu. Ini tentang manusia yang pakai AI lawan manusia yang nggak pakai AI. Pertanyaannya bukan lagi apakah Anda akan pakai AI, tapi seberapa jago Anda akan memakainya. Pilihan ada di tangan Anda.